Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga-warga FBP, selamat datang di Cemara Cerita Bersama Mahardika. Oke teman-teman, di episode kali ini kita mau membahas tentang wirausaha muda. Setelah 2 episode kemarin tuh kita bahas kupu-kupu dan kura-kura, setelah itu tips dan trik nih mendapatkan beasiswa. Dan saatnya kita mau tahu nih menjadi seorang wirausaha muda. Kita kedatangan narasumber kita, Kakak Zalza. Halo Kak Zalza. Halo Dava. Gimana nih kabarnya Kak Zalza? Alhamdulillah baik, walaupun sedikit flu ya. Oke. Tapi tetap semangat kan Kak Zalza? Tetap dong. Oke. Oke Kak Zalza, bisa diperkenalkan ke teman-teman sekalian yang ada di rumah nih? Boleh Kak, silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Zalza Putri Ardiani dari jurusan peternakan, asal saya dari Blitar. Oke. Setelah kita kenalan nih Kak ya, mau tanya nih aku juga nih. Kesibukan Kakak nih selain jadi mahasiswa di kampus nih, apa aja sih Kak kegiatannya? Selain jadi mahasiswa, aku juga jadi asisten di lab. Terus kebetulan kamu juga praktikan saya ya. Iya bener banget. Terus saya juga ini mengembangkan keuangan dengan cara berwirausaha. Wah. Terus Kak? Terus aku juga gabung di BEM, Wah. di FPP, dan di bidang sosek yang kebetulan juga menyangkut dengan kewirausahaan juga. Wah, ngomong-ngomong nih dari kesibukannya Kak Zalza aja udah melingkup sekali ke wirausaha. Jadi nggak salah nih kita mengundang Kak Zalza untuk mengisi dengan tema wirausaha muda teman-teman. Jadi, oke Kak Zalza, bisa diceritakan nih awal mulanya kok bisa berunjuk menjadi seorang wirausaha nih? Bagaimana tuh ceritanya Kak? Bisa diceritakan? Dari awalnya itu, aku itu dari SMP sampai sekarang itu suka berwirausaha. Awalnya itu dari SMP, SMA, aku jualan nasi di sekolahan. Nah, itu tapi aku nggak jualan sendiri. Aku ini kayak kenalan sama kakak tingkat. Kan biasanya di SMA tuh ada geng-gengan nggak sih? Kayak yang penguasa tingkat ini, tingkat itu. Nah, itu aku bisa ngelobi. Jadi gini, Mas, Mbak, saya punya jualan ini, tolong dijualin. Nanti Mbak sama Masnya bisa ambil satu. Jadi aku ngelobi, aku cuma di rumah produksi aja. Kalau pemasarannya udah tak serahin ke kakak tingkat. Wah, hebat banget nih teman-teman. Baru SMA aja, SMP udah berunjuk ke wirausaha dan jadi ownernya nih teman-teman. Bukan yang jualan, tapi yang jualan tuh kakak kelasnya. Gitu loh. Hebat banget gak sih? Makanya gak salah nih kita undang Kak Zalza nih teman-teman. Jadi dibalik menjadi seorang wirausaha muda, apalagi pada kakak SMA kan. Jadi apa nggak malu nih dilihat teman-teman, kok Zalza jualan yo, kak niat tas sekolah gitu loh. Alhamdulillah aku nggak malu, soalnya sama orang tua aku udah dididik harus gini, uang 1.000 besok harus jadi uang 5.000. Jadi kayak aku itu termotivasi kayak gitu. Soalnya kan jajanku itu udah dipres kayak dibatasin. Jadi kalau kayak seperti teman-temanku, aku kalau ngandalin uang jajanku sendiri nggak cukup. Jadi aku harus memutar otak buat mikir gimana caranya nih biar uangku berkembang. Jadi aku berwirausaha itu tadi. Wah, sedikit poin nih buat teman-teman sekalian. Berarti kalau teman-teman mau mengembangkan uang dari 1.000 mau ke beberapa ribu, jangan dibuat apa namanya? Di judi atau di apa. Langsung aja nih kita berwirausaha gitu loh. Selagi kita melatih fisik maupun mental kita juga, nanti uangnya bisa bertambah, gitu nggak sih Kak? Iya bener banget sih. Selain kayak gitu, kita juga berpikirnya lebih matang. Walaupun kita masih SMP, SMA nih, kita udah memikirkan perekonomian nggak sih? Oke Kak, setelah dulu cerita SMA berjualan, terus sekarang kan udah kuliah nih Kak, apakah masih tetap berjualan nih Kak? Gitu loh. Alhamdulillah masih sekarang lebih tingkatannya lebih tinggi. Ibaratkan bersyukur banget di perkuliahan ini aku dapat teman-teman yang banyak banget dan bisa bantu aku promosi tentang kayak gitu-gitu. Terus aku sekarang terjunnya di dunia angkringan. Soalnya kan kemarin di Malang itu booming banget gak sih angkringan itu? Iya bener banget sih Kak.
Wah, ternyata Kak Zalza ini juga punya angkringan teman-teman. Karena di Malang kan banyak banget tuh angkringan. Jadi Kak Zalza mempunyai ide nih, kesempatan dalam kesempitan dengan mengambil keputusan berjualan angkringan gak sih Kak gitu ya? Ya bener banget, tapi ini jualanku itu nggak aku sendiri, soalnya kalau aku sendiri aku kurang cukup waktu buat memikirkan itu semua. Jadi kayak aku bekerja sama orang yang kebetulan juga mas kos, terus dia juga suka berwirausaha, jadi kita satu pemikiran gitu. Jadi kayak gini aja bis, kamu yang punya modal, kamu yang gini, nanti aku yang memikirkan semuanya. Jadi kayak gitu sih Dav. Wah, ternyata relasi dan juga teman itu juga berpengaruh loh teman-teman dalam berwirausaha. Jadi teman-teman yang di luar sana, di rumah atau dimanapun yang melihat video ini, tonton terus sampai akhir nih teman-teman, biar tahu tips and trick untuk menjadi wirausaha muda teman-teman. Oke Kak Zalza, kita berlanjut nih Kak. Ngomong-ngomong Kak Zalza ini di BEM juga di sosial ekonomi ya, berkesinambungan ke wirausaha. Bener banget. Apakah kemarin tuh juga ada kegiatan yang berjualan juga Kak, yang berkesinambungan ke wirausaha Kak? Bener banget, kita kemarin di BEM itu yang dari Sosek sendiri atau sosial ekonomi itu kita jualan di bazar wisuda. Kemarin kita juga ini ada beberapa produk yang bisa dijual. Terus ada lagi kita ada program itu, bukan program sih, kegiatan yang namanya itu FPPD. Oh. FPPD, kebetulan juga saya ketuanya agak Wah. sulit ya. Oke, berarti dalam kehidupannya Kak Zalza ini teman-teman berkesinambungan banget dalam wirausaha. Dan kita mau tanya nih, biar kalian juga tahu nih, Kak mau tanya nih, tips and trick nih untuk menjadi seorang wirausaha muda di zaman-zaman kuliah untuk menambah penghasilan dan mengembangkan uang yang awalnya jadi 1.000 nih, terus jadi 1.000.000 misalnya nih. Apa sih Kak tips and tricknya? Oke, pertama itu kita kan di kalangan mahasiswa, banyak beberapa teman-teman kita itu ada dari keluarga yang ekonominya sangat cukup dan ada yang minim. Jadi kita pertama itu nggak boleh malu, terus kita berniat, terus kita memiliki tekad, terus kita baca peluang bisnisnya itu apa yang cocok buat kita sendiri. Terus kita mencari produk yang cocok, yang kita sukai. Kan kalau pekerjaan yang kita sukai pasti kita enjoy aja kan di pekerjaan itu. Jadi kayak kita harus membaca peluang-peluang dan konsisten sih kalau jadi berwirausaha itu. Oke, Kak, ngomong-ngomong tentang kerjasama, kan tadi kakaknya bilang nih ya, kalau kakak itu berjualan angkringan tuh bekerja sama dengan orang yang dia tuh bisa memikirkan semua hal yang dibutuhkan dalam itu, dan kakak menyiapkan modal nih. Nah, aku mau tanya nih Kak, kerjasamanya tuh gimana sih agar bisa berjalan dengan lancar? Terus kalau ada konflik nih misalnya, gimana cara kakak untuk mengatasinya nih? Biar teman-teman tahu nih. Oke, jadi gini, untuk angkringan itu aku kan bukan sekedar cuma pemilik modal, aku juga berpikir di situ, juga ikut berpikir kalau pemasaran itu kita anjlok, kita harus bagaimana. Tapi untuk meminimalisir buat konflik, kita ada surat perjanjian. Jadi kayak kita buat kontrak kerja. Aku nggak mau kalau cuma modalku serahin, terus nanti kalau dibawa lari gimana kalau nggak ada kontrak kerja. Jadi harus ada kontrak kerja dong, gitu Iya. sih. Oke, mengatasi masalah tadi dengan kontrak kerja tadi Kak ya, berarti ya. Oke Kak, terus dalam berwirausaha ini kan pasti ada pengeluaran keuangan, pemasukan keuangan, atau bahasanya tuh pengelolaan nggak sih Kak? Ya bener, kita itu gini Dav, kita itu setiap malam kita harus ada laporan keuangan. Jadi walaupun aku nggak stay di tempat, aku di Blitar, misalkan aku pulang di Blitar nih, jadi aku tetap bisa mantau keuangan hari ini dapat berapa, terus yang penjualannya itu laku berapa, yang nggak laku itu harus diapakan. Kita harus semalam itu harus memikirkan segitu banyaknya. Berwirausaha itu enak kalau punya uang, kalau dapat uang juga enak. Tapi kalau banyak masalah itu juga pusing, Dav, gitu. Berarti mengelolanya tadi dengan setiap malam kakak menghitung nih. Berarti ada labanya berapa, terus kebutuhannya berapa, modalnya berapa, gitu-gitu berarti Kak ya? Iya, jadi kita kan tidak serta-merta langsung gini. Seumpama semalam kita dari angkringan itu sate usus sama nih, sate usus kita
kita kasihkan 20 tusuk sate hati, 20 tusuk. Jadi nanti kalau laku berapa, sisa berapa kan ketahuan uangnya masuk berapa. Jadi gitu-gitu sih, Dav. Oke, berarti harus di tekuni dengan baik gak sih kalau pengelolaan uang Kak ya, biar gak rugi gak sih Kak kalau berusaha itu? Wah. Jadi itu teman-teman, kalau kalian mau berwirausaha harus disiapin untuk pengelolaan keuangannya itu gimana agar kalian kalau mau usaha nggak kerugian di awalnya teman-teman. Oke nih, terus beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Selain kan kakak berkuliah, berwirausaha nih Kak ya, terus aku tuh kepo nih. Bagaimana cara membagi waktu kakak nih? Kan kakak juga praktikan nih ya, aslep saya nih teman-teman kebetulan. Oke, gitu loh. Gimana caranya kok bisa membagi antara berwirausaha, berkuliah, aktivis, dan juga sebagai praktikan aslep nih, yang identikannya itu juga mencari uang kan Kak? Iya, bener banget. Aku juga praktikan, Dav. Masih ada praktikum. Aku juga jadi asisten. Jadi gini teman-teman, untuk membagi waktu itu kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Seumpama kapan kita waktu istirahat kita harus tahu. Kapan kita harus beraktivitas kita juga harus tahu. Jadi antara waktu beraktivitas dan beristirahat itu tidak ada gangguan. Jadi tetap berjalan semuanya. Untuk masalah wirausaha aku, kenapa sih kok bisa jalan walaupun aku banyak kegiatan yang di luar sana. Aku jadi gini, aku itu tetap ada orang yang aku percaya buat memantau, buat kayak gimana nih kegiatan di akhirnya malam ini, kurang apa, kayak gitu-gitu. Nanti kalau emang perlu aku terjun langsung, aku turun. Nggak setiap hari atau setiap malam aku harus terjun langsung, enggak. Jadi gitu dah. Oke, jadi teman-teman, kita tuh harus bisa memanajemen waktu dengan baik agar waktu kita itu nggak terbengkalai dengan kuliah juga, biar nggak takut IP-nya juga turun nih teman-teman. Jadi buat kalian yang takut IP-nya turun karena berusaha, jangan takut, karena kalian bisa mengatur dengan memanajemen waktu kalian dengan sebaik mungkin. Terus aku mau tanya lagi nih, cara memunculkan keinginan untuk berwirausaha untuk teman-teman nih di luar sana biar termotivasi maksud saya nih untuk mau berwirausaha, begitu Kak. Oke, jadi ini aku ngasih motivasi nih ya ke teman-teman. Jadi pertama itu kalian gak usah malu kalau ingin memiliki penghasilan yang lebih. Terus kalian itu gak usah berkecil hati walaupun berjualan cuma snack. Sekecil apapun, kalau kamu yang bukan yang pegang sendiri, kamu adalah sebagai owner. Jadi contohnya kalau kita jualan keripik, tapi kita melemparkan ke orang, itu kalian sudah sebagai owner. Jadi kalian nggak usah berkecil hati. Sekecil apapun usaha kalian adalah perwirausaha. Jadi begitu Kak ya motivasinya teman-teman. Biar kalian ingin berwirausaha. Jadi sedikit motivasi yang tadi disampaikan Kak Zelza mungkin bisa menumbuhkan nih jiwa berwirausaha kalian biar ada kegiatan nih selain berkuliah, khususnya buat kalian nih yang kupu-kupu seperti yang episode kemarin nih, yang kuliah pulang daripada kalian nganggur gak ngapa-ngapain untuk menghasilkan uang lebih dan mengembangkan uang kalian bisa mencoba berwirausaha nih teman-teman. Oke. Untuk ngomong-ngomong tentang wirausaha nih, pasti teman-teman nih bingung, kira-kira aku mau usaha apa ya? Terus pasarku di mana ya? Mungkin Kakak Zelza nih bisa memberi wejangan buat teman sekalian, usaha apa sih yang bagus dan nanti akan membuahkan hasil untuk teman-teman sekalian yang ingin berwirausaha. Oke, jadi gini, untuk berwirausaha itu kita harus bisa membaca peluangnya, Dav. Peluangnya gimana sih? Apa yang lagi viral, apa yang bisa dijual, apa yang sekiranya menghasilkan. Terus yang kedua itu kita kalau mau berwirausaha itu yang labanya lumayan itu di bidang kuliner. Wah, kuliner banget nih Kak ya? Iya, soalnya kenapa sih kok bidang kuliner? Soalnya gini, mahasiswa itu di Malang itu rata-rata mencarinya di kuliner. Terus makan itu setiap hari juga dibutuhkan kan, termasuk kebutuhan kan. Jadi kalau di bidang kuliner itu
menurut saya itu benar-benar menghasilkan banget sih. Untuk kuliner ya kak. Jadi teman-teman nih yang bingung, silakan cari kuliner-kuliner yang viral nggak sih kak? Ya benar banget. Buat teman-teman ini yang mau berwirausaha, kuliner lah solusinya. Gitu nggak sih kak kata-kata ya? Benar-benar banget, benar banget. Oke teman-teman, jadi pada intinya atau kesimpulannya buat teman-teman nih, kalau ingin berwirausaha dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi buat kalian yang daripada nganggur gak ngapa-ngapain, ingin uang banyak, masa kalian mau mengepul uang? Kan nggak mungkin ya. Tapi wirausaha ini menjadi tonggak atau solusi yang bisa kalian lakukan sembari kalian berkuliah. Oke Kak Zalza, terima kasih atas waktunya sudah menemani kita dan menemani para pemirsa yang ada di rumah dan telah mengisi materi tentang berwirausaha muda agar teman-teman setelah menyaksikan tontonan ini kalian bisa bermotivasi dan bersemangat untuk melakukan wirausaha atau menjadi sosok wirausaha muda selanjutnya. Jadi mungkin itu saja dari kami semuanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.